Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Bayu atas kesempatan untuk bertanya. Ini saya Sukarti dari Bojonegoro. Terkait materi yang Pak Yudo sampaikan tadi siang terkait masalah tanggung jawab. Ini kita terutama di desa kita dan sekitarnya, ini di Bojonegoro wilayah timur Sumberjo itu kebanyakan itu penanam melon atau penanam tanaman horti. Nah, untuk saat ini tanam melon di sana itu mulai berkembang itu dari tahun 2010 sampai sekarang itu menjadi satu tren atau istilahnya itu menjadi favorit tanaman dari masyarakat sana. Nah, melihat tentang apa itu, mendengar tentang bentuk tanggung jawab kita, ini saya merasa perlu tobat karena sebelumnya itu kita menggunakan full dari kimia. Jangankan ketika panen kita sendiri yang mau ngicipi itu sudah merasa gimana gitu karena tahu setelah 10 tahun ini obat dan pupuk yang kita gunakan bukan dari, artinya itu bukan level rendah, sudah kalau obat untuk ulat, untuk trip dan sebagainya itu sudah level tinggi, tingkat tinggi daya racunnya. Ini perlu kita taubatkan masyarakat sana, terutama saya sendiri. Lah oleh karena itu kan perlu solusi bagaimana kedepannya ini kita tetap bisa tanam horti tapi dengan pupuk yang ramah dengan lingkungan atau organik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, daerah kami juga setelah dari awal musim musim penghujan itu pertama itu tanam melon, terus melon, habis itu diteruskan dengan tembakau. Resikonya lahan setelah melon itu kalau ditanami tembakau ini kadang-kadang itu kebanyakan tidak bisa berkembang dengan baik. Betul. Posisinya kerdil dan lain sebagainya. Ini solusinya dari Pak Bayu bagaimana? Mohon apa itu pencerahan. Dan juga tentang tembakau, ini sudah lama Bojonegoro Bakan Timur ini termasuk penghasil tembakau Pak Bayu. Tapi dibanding dengan daerah-daerah Jawa Timur yang lain, basis-basis tembakau seperti Madura, Bondowoso dan lain sebagainya, harga tembakau Bojonegoro itu jauh di bawah mereka. Ini bagaimana solusinya? Kualitas tembakau Bojonegoro itu bisa paling tidak di bawah sedikit dari Madura ataupun daerah yang lain. Terima kasih, mohon pencerahannya Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Bapak, tembakau itu sangat dipengaruhi oleh faktor tanah. Jadi kenapa tembakau Bojonegoro ini tembakonya, minta maaf, harganya paling murah. Karena kalau di pabrik rokok, tembakau Bojonegoro ini adalah tembakau nasi, Pak. Kalau dihitung rasa itu ngeslong. Tahu ya ngeslong ya? Ngeslong itu tidak ada rasa. Jadi ini cuman ya tembakau sebagai nasi. Tembakau yang mahal itu Python, Garut, Madura, Besuki. Nah, kenapa? Itu dari tanahnya. Nah, tapi tenang saja. Bagaimana caranya sekarang membuat tembakau Bojonegoro rasa Madura? Nah, itu kan jadi cari kan? Caranya sepele. Berarti Bapak kan sudah belajar buat pembenah tanah. Nanti cari dulu tanah dari tembakau, dari Besuki atau dari Python atau dari Madura. Ambil tanahnya, dikembangkan bakterinya di dalam konsep pembenah tanah. Sebelum ditanami tembakau, kocor dulu. Supaya apa? Bakteri dan mineralnya berkembang di situ. Kami juga kemarin baru tanam di sana, Pak, sekitar 500-an hektar Madura di Bojonegoro. Itu semua heran. Tembakau Bojonegoro rasa Madura. Nah, itu keren kan? Terus yang kedua, kenapa tanah Bojonegoro kalau ditanami tembakau pasti kerdil?
Karena faktornya cuma satu, asemen. Karena tanahnya sudah asam. Berarti apa yang harus dilakukan? Beri pembenah tanah tadi. Setelah beri pembenah tanah, kocor rutin. Tembakau itu kan mintanya daunnya lebar, lemes, keluar lemak, keluar minyak kan Mbak. Nah karena itu setelah diberi pembenah tanah, dikocornya pertama dengan urea cair, setelah itu baru gunakan KCl. KCl-nya bukan dari cangkang telur, tapi KCl yang didapat dari tembakau itu sendiri. Caranya bagaimana? Begini, cari gagang, cari debunya tembakau, diolah jadi KCl. Ini untuk tembakau. Saya ini Bapak Ibu seumur hidup itu belum pernah tanam tembakau. Gara-gara punya pabrik rokok, terpaksa tanam tembakau. Loh iya, ketika saya tanam tembakau, profesor-profesor tembakau Indonesia itu datang. Mereka ya ada kan salah satu di Facebook atau di mana itu profesornya tembakau dari Sultannya Madura. Mereka sampai ngejak kerjasama, Pak kalau gitu buat pabrik pupuk. Saya bilang saya enggak bisa kan gitu toh. Yang harusnya buat pabrik pupuk itu adalah petani. Saya enggak mau buat pabrik pupuk Bapak Ibu. Nah jadi tembakau itu perlu ini Pak ya, pembenah tanah, urea dan KCl. KCl-nya bukan dari cangkang telur, tapi dari debu atau gagangnya tembakau. Besok ketika sudah panen tembakau, batang kan dibuang. Gagang kan dibuang sebagian, tolong dicoper, digiling, jangan dikasihkan sapi, enggak mau Pak. Sapi suruh ngerokok juga enggak bisa Pak. Jadi ditumpuk saja, dijadikan sebagai kompos. Nah kompos inilah dipakai mupuk tembakonya, insya Allah pasti bagus. Terus yang kedua, tanaman horti Bapak Ibu. Ini saya sedih sekali. Horti yang paling mahal orang seneng kan semangka dan melon. Tapi semua tanah yang bekas ditanami semangka dan melon pasti rusak. Karena itu hobinya mereka, minta maaf Pak ya, hobinya nyewa dan pergi. Habis nyewa desa ini sudah rusak, pindah lagi desa sebelah. Habis ini sudah rusak, pindah lagi sebelah. Habis rusak pindah lagi sebelah, 5 tahun tanahnya pulih, disewa lagi. Lah kalau begini ceritanya kapan tanah kita bisa pulih Bapak Ibu? Obatnya over. Tapi tenang saja, sekarang saya ajari manipulasi. Setelah dikasih pupuk horti ini kan enggak karuan Pak pupuknya ini, pupuk mahal-mahal semua, betul ya? Mutiaranya mutiara yang mahal lah, pupuknya betul-betul yang capnya cap mahal gitu ya, yang 1 karung 1 juta gitu kan. Loh iya serius, dosisnya luar biasa. Nah ini saya tunjukkan triknya. Ketika dia ke tanah, ini kan tidak bisa dicerna dengan sempurna. Supaya Bapak Ibu dapat pupuk kimia masih gratis, walaupun nanti bukan sawah organik loh ya, tapi kan saya nyebutnya gratis dulu kan. Ketika ditanami ini dikocor dengan pembenah tanah. Cara buatnya bagaimana? Ambil tanah lokalnya Bapak yang sudah rusak 10 kilo, ambil tanah bagusnya 10 kilo, diolah seperti tadi, praktek buat pembenah tanah. Maka tanpa dipupuk apapun Bapak Ibu, tanaman di sini pasti subur. Tapi ini bohong. Kenapa saya katakan bohong? Bagusnya cuma sekali ini saja. Terus tanam lagi, jelek. Karena sudah habis, perlu dipupuk kembali. Itu begitu konsepnya. Ini jam berapa Bapak Ibu? Masih jam 10 kan? Kurang 1 jam lagi. Tenang saja. Bapak bisa dipahami kira-kira? Terus kalau mau buat pupuk organik Pak, yang untuk horti bagaimana caranya? Besok Bapak akan belajar membuat pupuk horti. Yang membuat manis itu adalah kotoran kambing dan kencing kambing. Berarti bahan yang utama adalah kotoran kambing dan kencing kambing. Terus yang kedua untuk insek. Untuk macam-macamnya. Caranya sepele. Pak, saya minta tolong, carilah rumput yang ada di sekitarnya tanahnya Bapak.
yang tidak dimakan oleh apapun itu sebagai bahannya insek. Jangan tanya saya nama rumputnya apa. Kalau saya sebutkan nama rumputnya apa, itu saya berarti melanggar konsep saya, jangan mengada-ada. Jadi pupuk sendiri, obat sendiri, di mana bahannya datangi di sawah, kelilingi sawahnya, cari bahannya dari sana. Namanya apa? Tidak tahu namanya, tidak usah lihat namanya. Tidak ada name tag-nya juga. Ambil akar, ambil batang, olah seperti buat ZPT. Kalau masih ada waktu, buat sebelum tanam. Tetapi kalau sudah terkena serangan Pak, bagaimana caranya? Ini saya kasih cara instan. Seandainya Bapak Ibu kepingin jadi dukun pertanian gitu ya, mau disebut orang sakti di desanya masing-masing? Mau ya? Jadi ketika ada wabah Bapak Ibu turun, tenang saja. Bapak Ibu turun di sana, cari rumput yang tidak dimakan oleh binatang atau apapun juga. Terus yang kedua tumbuk, sampai keluar minyaknya. Setelah keluar minyaknya campur dengan ZPT, semprotkan. Dosisnya 1 hektar 1 kilo saja. Kalau boleh minimal 5 sampai 10 macam jenis rumput. Cirinya begini Bapak Ibu, sebenarnya ini sawah nih. Ini tanamannya bawang merah, keserang ulat gerayak. Ketika keserang ulat gerayak Bapak Ibu, ada enggak tanaman di bawang merah ini yang tidak terserang? Pasti atau tidak? Pasti. Kenapa kok tidak diserang? Karena katanya ulatnya mungkin tidak enak, betul kan? Tidak menarik hatinya ulat. Nah, Bapak Ibu ambil rumput yang ada ini, cabuti, kurang lebih beratnya 1 kilo. Kemudian ditumbuk sampai halus, bukan di blender. Tahu bedanya blender dengan tumbuk? Kalau di blender itu diapakan Bapak Ibu? Dipotong. Tapi kalau ditumbuk dihancurkan sampai keluar minyaknya. Setelah keluar minyaknya, Bapak Ibu pakai dengan dosis 1 kilo ini untuk 400 liter. Saya kayak nyemprot 1 hektar. Percayalah, Bapak Ibu akan disebut dan dihormati orang sakti. Apalagi kalau bisa cari rumputnya jangan siang. Ya jam 11 malam atau jam 12 malam, jangan ikut ya, gitu loh ya. Nah itu kan ada bau-bau mistik. Padahal bohong. Tidak ada orang sakti itu, tidak ada. Semua orang biasa. Hanya orang tekun dan setia yang akan berhasil. Bisa diterima Bapak, apalagi yang kurang? Terus kalau kepengen manis lagi, bagaimana caranya? Pak, saya kepengen buahnya lebih besar dan manis. Kasih nutrisi. Nutrisi itu berasal dari omega. Omega itu adalah asam amino yang paling bagus dari mana? Dari jeroan ikan. Jeroan ikan ini Bapak Ibu sebanyak 20% ditambah dengan air kelapa 80%. Difermentasi secara anaerob, tertutup rapat, kemudian udaranya keluar seperti buat kuteja tadi. Nah, sampai baunya jadi harum kurang lebih sekitar 14 hari. Jadilah nutrisi. Dosisnya 50 mili per 15 liter. 15 liter itu 50 mili 1 tangki. Itu untuk membuat buah menjadi besar dan manis. Tanpa aerasi Pak, ditutup rapat aja Pak. Gimana? Boleh dikasih gula, kalau pakai air kelapa tidak usah gula juga tidak apa-apa. 20% 80%.